Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi man tabi'a huda. Amma ba'd. Fa inna ashlaqal hadits kitabullah. Wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umur muhdatsatuha. Kullu muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin fi an-nar. Ikhwani rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai tamu di Tegal ini, tamu teman-teman saya sendiri dan kaum muslimin yang umumnya dipanggil hadir hari ini, saya merasa syukur kehadirat Allah bahwa saya bisa ketemu dengan saudara-saudara sekalian, dan tentu saja maksud saya baik. Tadinya saya masuk silaturahim mengembalikan suasana yang tadinya dari Tegal. Saya dengar ada orang-orang tua-tua mengedarkan surat-surat anak-anak yang memfitnah saya dan sebagainya dari penyebar fitnah di sini. Saya kira itu sudah reda, tapi rupanya masih perlu dihadapi lagi dengan hati yang sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dalam majelis ini saya usulkan 3 masalah. Pertama, maudhu'nya ini dibatasi. Yang kedua, kalau satu orang bicara, yang lain jangan bicara. Dan masalahnya masalah pokok saja, supaya waktu yaitu setengah jam paling sedikit atau 1 jam paling lama itu sudah bisa menghasilkan sesuatu yang betul-betul dapat kita ambil sebagai hasil majelis yang ada niat baik dan etika baik. Jadi sekarang ini jam berapa ya? 8 Insya Allah 8:30 sudah selesai. Sebab kalau majelis ini jadal, artinya debat, mau menang, tidak mau mencari kebenaran. Kalau orang mencari kebenaran itu tidak lama, berapa menit saja itu bisa ketemu. Jadi misalnya Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat. Syafi'i mengatakan tidak, ketemu. Pertanyaannya itu begini, letter lucknya, ya Ahmad, mata gulu kita tarik ke sholat. Qala yakfur. Qala fabima yuslim. Qala bi an yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Qala Syafi'i farrajulu mustajimun ala hadha qawli lam yatrukhu. Qala yusalli liyuslim. Qala fa salatul kafiri ghairu sahihah. Salatnya orang kafir tidak sahih. Bagaimana? Kata Imam Ahmad, beri saya waktu. Akhirnya Imam Ahmad ikut bersama Syafi'i gurunya, bahwa yang dikafirkan ini hanya orang yang mengungkiri sholat atau mengatakan sholat tidak wajib atas saya. Ini kafir. Ini contoh orang berdiskusi, bukan debat ini, bertukar pikiran. Maksudnya mau menemukan al-haq. Tadi malam saya lihat ada seperti semangat mau menang. Sedang masalahnya ini tidak ada yang menyebabkan harus begitu. Kita di sini mazhabnya tidak sudah jelas mazhab ahli sunnah. Kalau kita bilang mazhab-mazhab yang lain itu salah, kita harus ada dalil-dalil yang kuat. Jadi saya minta dijawab 2-3 pertanyaan. Pertama, apakah Syiah, Imamiyah, Ithnai Asyariyah, Ja'fariyah ini kafir atau tidak? Siapa akan menjawab? Jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Alhamdulillah, saya sangat berbahagia sekali pada hari ini karena boleh dikatakan bertahun-tahun saya mengangan-angankan untuk duduk dengan Al-Ustadz Husin Al-Habsyi
yang dulu saya berada di pangkuannya selama kurang lebih 4 tahun. Saya mengangan-angankan untuk duduk bersama beliau, namun belum ada kesempatan ataupun saya sudah berusaha untuk datang ke sana, tidak ditemuinya. Sebagaimana tadi Al-Ustaz membawakan suatu mukadimah, maka saya juga ingin membawakan suatu mukadimah. Kita bagi hadirin, saya harapkan jangan cepat untuk membenarkan atau mensalahkan salah satu pihak. Sebab di antara hadirin boleh dikatakan banyak belum kenal Ustaz Husin. Saya lebih kenal beliau. Dan saya minta dari Ustaz Husin, sebagaimana saya pernah terjadi antara beliau dan saya, surat menyurat sewaktu saya berada di Mekah. Namun baru saja berjalan beberapa surat saja, langsung sudah divonis mengatakan lakum dinukum waliyadin. Surat itu juga masih saya simpan. Saya kira kata-kata ini betul sangat tajam buat diri saya, tapi itu datang dari guru saya terima saja. Yang kedua, saya menginginkan dari jalsah ini adalah masalah-masalah yang masih membingungkan daripada saudara-saudara kita tentang maugif atau sikap daripada Ustaz Husin Al-Habsyi, yang mana kita lihat dari pernyataan dan pengakuan serta gembor-gembornya di sana sini mengatakan bahwa dia seorang ahli sunnah wal jamaah. Kita semua juga alhamdulillah ahli sunnah wal jamaah dan mengetahui apa rel dan jalan daripada ahli sunnah wal jamaah. Karena apa yang diutarakan, apa yang difatwakan, apa yang diterangkan jauh berbeda daripada jalannya ahli sunnah wal jamaah. Apalagi menurut pengakuannya, sebagaimana saya dengarkan dari rekaman tadi malam, bahwa beliau termasuk orang yang mengikuti jejak daripada Al-Habibullah Al-Haddad dan mengatakan bahwa antara Habibullah Haddad atau Thariqat Habibullah Haddad dengan Syiah tidak berbeda. Maka daripada itu saya siapkan di sini suatu risalah, yaitu karangan daripada Al-Habibullah Al-Haddad tentang akidahnya, dan di situ juga ada komentar-komentar sebanyak 20 komentar mengenai paham-paham Syiah. Jadi kita bisa lihat bagaimana Syiah mengatakan semacam bagaimana, dan Habibullah Haddad mengatakan apa, di situ akan terlihat. Karena maklumlah, banyak dari orang-orang kita yang sudah terperosok dan tersuruh ke Syiah, dia mengaku bahwa kita punya orang tua, Habibullah Haddad, Habib Fulan, dia juga Syiah. Mereka itu orang awam, tidak mengetahui hakikatnya daripada apa yang dijalankan oleh orang-orang tua kita. Sedangkan tegasan-tegasan yang dibawakan daripada Al-Habibullah Al-Haddad dan lain-lainnya sangat tegas bahwa mereka adalah bukan daripada ahli. Bahkan Al-Syekh Al-Imam Ali Zainal Abidin Al-Idrus dalam suratnya kepada ulama Zaidiyah, karena Zaidiyah juga salah satu cabang daripada cabang Syiah. Kalau saya menurut pengetahuan saya lebih dekat daripada Itsna Asyariyah atau Syiah Ja'fariyah kepada akidah atau kepada mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka mengatakan dalam suratnya ini dengan panjang lebar, sewaktu diajak untuk memasuki paham Zaidiyah, dia mengatakan fala yatajawwaz ahadun minkum haddah. Jangan sekali-kali di antara kalian ada yang melampaui batasnya. Faqad bada bainana wa bainakumul adawa. Telah nampak antara kami dan kamu adalah permusuhan, wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Bahkan di lain tempat dia mengatakan wa wajaba, dan wajib ala kulli muwahhidin lillah, bahwa setiap orang yang percaya kepada Allah SWT an yujahidakum fillah, untuk memerangi kalian karena Allah SWT, haqqa jihadi hatta tuslimu lid-din bi ta'atihi wa qiyadihi. Ini perkataan daripada orang-orang tua kita. Saya melihat di sana sini yang selalu mengembarkan bahwa orang-orang tua kita juga Syiah, tidak akan diam. Apalagi mereka itu saudara-saudara saya. Begitu jalan cepat sekali Syiah. Bahkan saya mengatakan bahwa at-Tansiriyah dengan jalan lebih bahaya Syiah. Tansiriyah sudah berapa tahun berada di Indonesia, tapi tidak ada di antara kita yang benar, karena tahu bahwa ini adalah batil. Sedikit banyak mereka ngerti bahwa ini adalah batil. Ada pun Syiah dengan diselubungi, dengan dibawai perkataan, bahkan di sana banyak sekali yang saya teliti dari buku-buku yang keluar dari orang-orang Syiah yang tidak benar menukilkannya. Perkataan semacam ini saya yang menjadikan sakit, karena akan terjerumus. Mereka tidak tahu hakikatnya Syiah. Saya sendiri yang sudah pernah kena daripada Syiah, mungkin sebelum Ustaz Husin sendiri, saya dulu sering datang ke rumahnya Ustaz dan mengatakan bahwa ini bagaimana dengan ini. Dia mesti mengatakan bahwa ini hadis tidak benar, sepertinya hadis yang saya mesti ingat, dan ada saksinya juga mengatakan bahwa Ustaz Ali Imran yang waktu itu mesti ngajar di tempatnya Ustaz Husin Habsyi,
Hadis yang mengatakan la tu'allimhum fa innahum a'lamu minkum. Saya tanyakan, oh ini hadis maudhu' ya Pak. Apa sebabnya Ustaz? Lihat kamu Mu'jamul Mufahrad. Waktu itu saya masih belum kenal Mu'jamul Mufahrad. Dengan capek saya mencari, tapi tidak dapat. Alhamdulillah, sewaktu saya berada di Mekah, dapat di hadis ini. Maklum, waktu itu beliau masih belum begitu mengenal tentang Syiah. Inilah mukadimah yang saya ingin utarakan, dan insya Allah setiap pertanyaan saya akan jawab, dan saya juga akan mengajukan pertanyaan. Kembali kepada pertanyaan yang tadi ditanyakan. Apakah Syiah itu kafir atau tidak? Ini pertanyaan yang dibawakan oleh Al-Ustaz Husain Al-Habsyi. Sekarang saya akan menjawab menurut apa yang saya ketahui. Dalam kesempatan ini, pertanyaan ini saya tidak bisa untuk menjawabnya secara pasti. Dalam arti kata, dengan jawaban saya ini akan timbul suatu hukum bahwa saya menghukumi mereka itu kafir. Hukum kafir sebagaimana ditegaskan tadi oleh Ustaz Husain tidak gampang. Sebab dikatakan barang siapa yang mengkafirkan orang bisa kafir sendiri. Maka daripada itu saya perlu hati-hati. Betulkah mereka Syiah itu kafir atau tidak? Memang beginilah, mereka dalam berusaha untuk memepetkan kita, diambilkannya ada orang yang mengatakan bahwa Syiah itu kafir. Dilemparkan ke sana. Khomeini, apakah Khomeini itu kafir atau tidak? Itu pertanyaan. Sehingga seseorang muslim yang mengetahui dan mengenal bahwa orang-orang Iran itu adalah orang Islam akan mengatakan, oh tidak mungkin. Apalagi yang dihadapi orang-orang awam. Ini untuk kebaikan dan memepet kepada kita. Tapi kita pembahasan kita bukan masalah ini. Pembahasan kita adalah masalah pribadi Ustaz Husain yang selalu mengatakan bahwa dirinya Sunni tapi hakikatnya jauh daripada paham Ahlussunnah. Khususnya dari bukunya, khususnya dari buku-buku daripada murid-muridnya. Maka daripada itu, dan saya sanggup untuk mengutarakan bahwa semua perkataan yang dibawakan oleh Ustaz Husain Al-Habsyi dalam bukunya membantah kepada Syekh Abdul Hasan An-Nadawi tidak lain adalah lisan Syi'i, perkataan daripada orang Syiah. Bukan begini lisannya orang Ahlussunnah wal Jamaah. Maka daripada itu, dalam kesempatan ini kita boleh mengaji kepada akidahnya Al-Habibullah Haddad, yang mana dalam pengakuannya mengatakan bahwa dia masih berada di thariqah atau jalannya Al-Habibullah Haddad, sedangkan sini berjauh sama sekali. Kalau mesti ada waktu untuk saya berbicara, bisa saya terangkan. Kalau tidak ada, saya persilahkan lagi kepada Ustaz. Cukup. Saudara kaum muslimin yang terhormat, kita sudah mendengar apa pembicaraan dari Tahir. Saya perlu koreksi. Saat ini bagaimanapun diakui atau tidak, dia bekas murid saya. Saya koreksi ini, saya wajib mengoreksi. Sebab 3/4 daripada cerita tadi tidak benar. Dia katakan saya ke Bangil berapa kali saya tidak ditemui. Ini tidak benar. Ini kata orang asing subjektif. Kedua, dia bilang fatwa saya ini fatwa Syi'i. Sebenarnya kalau dia bisa bahasa Arab dan membaca buku itu, dari awalnya sudah saya katakan, orang-orang yang melontarkan kepada Syiah segala macam tuduhan yang tidak benar, saya akan bela mazhab itu dengan meriwayatkan, mengungkapkan, menurunkan ke dalam buku itu apa yang mereka katakan, bukan yang saya katakan. Saya ngambil kesimpulan bahwa mereka itu tidak kafir karena pada prinsip-prinsipnya mereka sama kita sama-sama muslim. Jadi ini juga perlu dikoreksi. Yang ketiga yaitu Tahir mengatakan bahwa Thariqatul Habib Abdullah Al-Haddad dan Thariqatul Habib Ali Al-Idrus. Kalau tadi benar, sebab ada pepatah Arab dalam rangka membicarakan al-jarh wa ta'dil, mereka itu berkata, wa ma'afatul akhbar illa ruwatuha. Penyakitnya berita ini yang membawanya. Jadi ada berita yang membawa hal fatwa Habib Al-Idrus ini, dari siapa, riwayatnya, silsilahnya, itu kita tidak ketahui. Tahu-tahu kita disuruh baca, Habib Al-Idrus mengatakan bahwa badatul baghdha, permusuhan telah terjelma antara kami dengan kamu sampai kamu beriman kepada Allah yang Esa. Apakah betul Zaidiyah tidak beriman kepada Allah yang Esa? Ada kalanya kita ini kalau berbicara dalam pepatah Arab, kalau yang berbicara ini kurang mengerti, yang mendengar harus mengunyahnya baik-baik. Ini fatwa dari habaib kita
kalau diambil secara garis besar mengkafirkan Syiah. Dan saya tadi bersyukur bahwa Thohir sendiri mengatakan, pertama dibilang saya tidak mempunyai pendirian yang tegas. Yang kedua dia bilang Syiah tidak kafir. Dan sejak tadi malam Hamid juga saya dengar mengatakan dia tidak kafir. Kalau sudah Syiah tidak kafir, buat apa kita rame-rame? Buat apa kita debat seperti ini? Nah ini sekarang cara antum sendiri mendengar. Saya ini sebagai gurunya yang mempunyai pendapat bahwa jangan gampang mengkafirkan sesama muslim dalam rangka mau ukhuwah Islamiyah. Ini saya didudukkan sebagai tempat orang pesakitan di muka mahkamah. Ente akui, ente maling atau tidak? Ini gini-gini ini sebetulnya kurang pantas. Dan saya harap dari hadirin juga mengerti apa al-akhlak yang harus diambil oleh seorang yang mau diskusi. Tadi malam itu bergantung panjang lebar masalahnya sampai kepada sahabat, sampai kepada. Dan sekarang dibawa surat menyuratnya beliau. Demi Allah, saya tidak mengatakan otos sampai di sini lakum dinukum waliyadin. Kalau itu surat dibawa ke hadapan saudara-saudara, 3-4 surat, nanti saudara-saudara akan tahu apa yang diucapkan kepada saya dan apa yang dilemparkan sebagai tuduhan. Mungkin dari orang-orang di Mekah dia dengar, tahu-tahu saya dituduh ente mau memecah umat Islam, ente mau gini. Saya tidak mengerti apa. Dia bilang ente dengan sahabat-sahabat. Ya saya tidak marah kalau saya diajari juga tentang sahabat. Sekali lagi barangkali saya banyak yang lupa ya. Walaupun dari murid saya tidak congkak untuk menolak menerimanya. Cuma kalau seperti aneh gitu. Yang baik sama sahabat, apa yang saya pernah lakukan pada sahabat? Saya bilang pada anak-anak di Surabaya yang juga terjalin surat atau kata-kata seperti ini, yang suratnya juga dibagi-bagi, itu saya katakan saya ini bersedia khutbah di Jamek, kalau perlu di Tegal sini Jumat, bahwa saya melaknat orang yang melaknat sahabat. Kurang cukup apa lagi? Bahwa saya tidak setuju pada laknat-laknat. Cuma bukan berarti bahwa sahabat itu maksum. Ada kekeliruan-kekeliruan yang diriwayatkan oleh ahli tarikh kita sendiri, bukan ahli tarikh Syiah, bukan ahli hadis Syiah. Kita sendiri mengatakan bahwa ada hal-hal yang memang ya maklum sahabat manusia bisa saja. Misalnya dalam Hudaybiyah Nabi nyuruh motong, gak ada yang mau motong sampai berapa kali, dan itu akhirnya itu ada seperti tidak mengindahkan mereka, itu ada. Tapi apakah mereka dengan ini harus dilaknat? Tidak. Dan sahabat melaknat sahabat, ada. Bukan riwayat Syiah ini, saya bicara riwayat kita. Dan saya kira anak-anak ini tahu. Sahabat memerangi sahabat. Memerangi sahabat itu menghalalkan darahnya temannya, sahabi. Lalu bagaimana jika kita? Ya jelas kita katakan bahwa yang salah disalahkan karena dasarnya Quran. Sahabat membunuh cucu Rasulullah SAW. Apakah kita bilang seperti mana yang sebagian besar di antara kita mengatakan waman ijtihad itu mujtahid, dan mujtahid itu kalau keliru dapat 1 pahala. Jadi membunuh cucu Nabi itu katanya ijtihad, dan ijtihad mendapat 1 pahala. Kalau keliru, kalau benar dapat 2. Hal-hal semacam ini saya tidak setuju. Akhirnya yang saya perlu koreksi, dan ini betul-betul Thohir melanggar atau menutup satu kejadian yang tidak ada orang di Indonesia yang tidak tahu. Selebaran-selebaran yang dimuat baik dari Zain Abu Zain, baik dari Harisan Segaf, dan dia sendiri dan keluarganya di sini benar, dan dari Saudi bahwa Syiah itu kafir. Nggak ada selebaran ini kayak cendawan di musim hujan kok dibilang tidak ada orang kafirkan Syiah di Indonesia. Mengkafirkan. Nah, itu saya tidak cocok. Jadi sekarang kita berhenti pada kalau mereka ini kafir, apa dalilnya? Kalau sudah tidak kafir, buat apa ada ribut-ribut? Sudah biarkan lahum dinuhum wala nadinuna. Kalau umpamanya satu orang pergi daripada Sunni kembali ke Syi'i, atau dari Syi'i kembali ke Sunni, itu bukan kafir. Kenapa kita mesti ributin? Kalau menurut saya itu kok seperti wajar, selama masing-masing tahu dalilnya. Ya misalnya sebab ini Syiah tahu Itnai Asyari ini mazhab, Zaidiyah satu mazhab, Syafi'i satu mazhab.
Jadi kalau pindah mazhab ini menurut saya tidak menyebabkan orang kafir. Ada talfik menurut sebagian ulama ahli fiqh ahli sunnah, talfik itu tidak boleh. Artinya ngambil seenaknya saja. Kalau megang perempuan ambil mazhab ini, kalau mau wudu ambil itu, tidak dibenarkan oleh siapapun. Jadi karena itu kita dalam masalah ini harus betul hati-hati. Dan mazhab dengan mazhab ya sudah tidak cocok. Kalau ini mazhab mau dicocokkan dengan buku-buku kita, textbook kita ya sudah jelas tidak bakal cocok. Dan tidak akan ketemu. So mereka ada dalil sendiri. Seperti mereka mengatakan imam-imam mereka yang 12 itu ma'sum. Ini juga tidak mengkafirkan. Paling ya salah kalau tidak cocok. Lalu mereka mengatakan ma'sum ada sebab, ada alasan, ada dalil, ada itu, ada ini, sampai dari Quran juga. Sampai kepada mereka menarik ayat wa nutahhiruhum wa yutahhiruhum tathhira. Ini juga termasuk salah satu daripada ayatul tathhir dan yang masuk dalam isma. Karena itu saudara-saudara, saya sudah koreksi ini dan saya harap selanjutnya jangan menempatkan saya sebagai pesakitan. Mari kita diskusikan ini sebagai umum. Jangan bilang ente Syiah apa Sunni, itu saya keberatan. Sebab ente tidak berhak menanyakan tentang orang. Apalagi setelah saya katakan beratus ribu kali anak Sunni. Buat apa? Apa anak ini mau dianggap sebagai satu barang yang kalau dikatakan ini harus muni ini? Tidak betul. Saya juga tidak cocok. Minat adab juga tidak pantas. Kalau yang koreksi seperti ini, walidi atau syaikhi, boleh. Tapi kalau murid anak kok seperti, entah ya, kok seperti tokoh romonya tidak cocok. Entah kalau mereka merasakan ini sudah sunnah harus bekerja begitu, karena kita ahli sunnah harus begitu. Wallahu a'lam. Nanti dulu dia mau bicara laba. Boleh ini hati. Lah. Kalian sudah mulai ini. Tidak ada. Kemarin anak dengan anak dia ngomong. Al-abu minkum. خلاص. لا يعقل. الباقي محل ثاني اما انا لا والله. بجيب هذا لا العفو. خلاص عفوان انا قبل كل شيء عفوان. كلمون انا مع الاحلام الحين بعدين جيبوا النزاع بينكم على ايه؟ انا pikir ini dua anak ya. Barangkali kalau saya tidak salah tujuannya mau debat. Kalau tidak mau debat, masalahnya wadih atau mengkafirkan siapa tidak? Kembalinya ke situ lagi dulu. Jangan ribut, jangan ribut. Ini pokok dari segala nanti ributnya. Itu ini pokok sama mana? Habis 1 jam kan waktu kita 1 jam. Ente sama lagi jam. Afwan, قبل كل شيء عفوا. Sekarang dari sini Karena belum ngoreksi. Apalagi saya katakan tadi, saya ini tamu, khususnya saya ini lebih bertotok romo. Tapi kalau saya nyampe tempat, Mau nyampe tempat? Melanjutkan. Untuk melanjutkan. Kalau dari tempat di masjid. Ini masjid umum, ya. Supaya belum ada jawaban. Apalagi ini baru kita dengarkan sebelah, lebih bahaya. Pemergiannya itu lebih berbahaya. Ini saya sudah koreksi banyak. Silakan tidak soal berbeda keberatan. Wah anak sebagai orang tua tidak akan menghadiri majelis seperti ini. Kecuali kalau ada orang tua sebaya dengan saya. Ya dulu. Ya, biar anak-anak saja teman anak. Antum saksi deh. Boleh anak-anak boleh. Kalau di masjid bagaimana ya Ustaz? Di masjid bagaimana? Dijaga dulu ada. Karena juga berasa sekalikan ini. Saya saja kalau sudah habis baru saya. So ini belum ada jawaban di sini. المسلم أخو المسلم أو بغيت الله بس هذا اسكت إذا أنا bicara soal الدين أبدا خلاص أهلا وسهلا di بيتنا نعم jangan خلوص في هذا أعفو منكم قبل كل شيء هذا بيعرف شقاق ويعرف خصام على إيه عفو على الحاجة له وهذا أمام الحكومة كذلك على إيه Terputus belum selesai, belum ada jawaban. Kita akan lanjutkan. Kita pengen udah, yang tadi maksudnya kita ini pengen memahami.
Kalau mengajak panas aja apa-apa. Ini yang takut. Kalau dia tidak ikut-ikut saya tidak panas, saya kan biasa. Artinya panas, ada saya beri. Gue nggak mau ada ya. Justru mari ya Ustaz, kita mau kesempatan. Kalau kita ada akidah tuh ya. Dulu dah, aduh nggak ada lah. Tunggu kesempatan ya Habib. Oh nih, ولا في بيتكم ولا في بيتكم ولا في بيتنا العفو. ايوه لا الجدال على المساعدة في بيتنا نصاحبكم اخوان ونحن بكم. اما الجدال ابدا انا ما يمكن على ايه يكفينا لله يا طمحنا المسلمين ده. Abu Ja'far di masjid ya. Tapi dia katakan saya tidak mau bercerita dengan anak muda. Kalau dengan saya ya Setelah ngomong ini bukan pembahasan muda atau tua. Pembahasannya benar atau salah? So, saya yang lebih tahu tentang hakikatnya. Perkataan ini tidak bisa jawab kita lisan. Belum tentu orang tua alim, belum tentu. Kadang muda lebih tahu. Juga sebaliknya. Itu repotnya. Kalau ini pintar dia mukul seperti tadi malam seperti TPP. Mungkin. Ini sama gitu. Kenapa? Kita percaya. Jahannam. Iya. Pusat beres. Saya alhamdulillah sudah 2/3 diakui berarti kan. 1/3 yang batil kan. 2/3 benar. apa 2/3 yang benar? 1/3 dia belum dikoreksi 1/3. Berarti 2/3. Dari pertama kalau mau dilanjutkan di masjid kita ya. Oke, kalau kita lanjutkan di masjid. Ada yang bilang kan di masjid pulang ke Bangil dalam akidah Halimah kan gitu. Kita pengen imam. Saya tadi kita mutus sendiri. Sekarang diminta sendiri. Dan di mana begitu juga ini satu yang berapa? Semuanya lagi. Ini berarti kita orang yang baik dari hukum bila dia saya membuat atas sendiri, membuat kita bersama, dia sendiri. sudah nggak ada cuma orang yang rumahnya nggak setuju. Ya, Pak betul. Mungkin ada loh hak perbedaan kita minta dilanjutkan. Untuk kesempatan di sini kita lanjutkan di masjid. Oke. Iya, kalau yang bilang kan di masjid. Iya. Umum di sini. Ma'asyiral muslimin, barusan saja kita dengarkan koreksi Al-Ustaz Husin atas perkataan saya. Dan wajib bagi saya untuk mengoreksi atas koreksian Al-Ustaz Husin yang penuh pemutarbalikan pernyataan. Dan sengaja saya tadi malam telah membaca suatu buku yang berjudul Kaifiyatur Radd ala Rawafid yang dikarang oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Buku cara berdebat dengan orang-orang Rawafid. Maka sedikit banyaknya saya mengetahui liku-liku pembicaraan orang-orang Rawafid. Dan saya sengaja dalam dialog ini membawa pulpen dan kertas untuk mencatat omongan Ustaz Husin. Dan dengan cara ini niscaya Ustaz Husin tidak dapat berbuat banyak, hingga akhirnya mengeluarkan siasat sebagai jalan untuk menyelamatkan diri, yaitu dengan menyuruh kepada anak tirinya yaitu Labib As-Segaf untuk ikut berbicara pada giliran saya menjawab koreksiannya. Tidak lain guna mengelakkan koreksi saya dan mengalihkan perhatian saya kepada beliau, atau untuk membubarkan majelis seperti tadi kita dengarkan bersama-sama. Sedang peraturan dialog dan sendiri, namun beliau sendiri yang merusak. Dalam koreksi tadi pertama-tama Ustaz Husin mengatakan, bagaimanapun diakui atau tidak dia bekas murid saya. Kata-kata ini sengaja Ustaz Husin katakan yang menunjukkan bahwa saya mengingkari bekas muridnya. Padahal dari awal mukadimah saya sudah mengatakan saya selama 4 tahun berada di pangkuannya. Inilah memang salah satu cara mereka dalam berdialog untuk menjatuhkan lawannya. Ini suatu kewajiban demi keselamatan kita bersama. Kita harus saling menasihati, harus saling memperingatkan.
toh beliau tidak mengaku dirinya maksum. Dan ini menunjukkan suatu ketayangan dan kecintaan saya untuk berusaha mengembalikan beliau ke jalan yang telah ditempuh orang-orang tua kita. Wal haqqu ahaqqu an yuttaba, dan kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti. Ini merupakan tugas setiap muslim untuk saling menasihati, memperingati ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan Ustaz Husin sendiri alhamdulillah tidak keberatan untuk dikoreksi, sekalipun dari bekas muridnya, sebagaimana tadi beliau utarakan, sehingga saya tambah semangat untuk menunjukkan jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Adapun nanti diterima atau dibantahnya, itu tergantung dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an ditegaskan wa ma 'alar rasuli illal balagh, dan dalam ayat lain innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Yang kedua, Ustaz Husin mengatakan 3/4 dari omongan saya tadi tidak benar. Ini kritikan seperti kata orang lempar batu sembunyi tangan, karena tidak ada faktanya. Buktinya saja Ustaz Husin tidak mengkritik pembicaraan saya, hanya sedikit sekali. Bahkan nanti insya Allah saya akan dapati, dan sudah saya dapati di catatan ini, lebih dari 10 poin atas kritikan saya terhadap kritikan beliau, atau atas kesalahan yang beliau kritik kepada diri saya. Tetapi saya bersyukur karena sudah ada yang diakui, seperti perkataan saya bahwa Syiah lebih berbahaya dari kristenisasi, lalu gegabahnya Ustaz Husin dalam menghukumi suatu hadis dikatakan maudhu, padahal hakikatnya ada perawinya, dan ketidakkebenaran orang-orang Rawafid dalam menukil dari ahli sunnah dan lain-lainnya yang tadi saya utarakan, semua itu tidak dikritik, alias diakui sudah. Semoga lainnya menyusul untuk diakuinya. Ar-ruju ilal haqqi haq. Yang ketiga, Ustaz menyangkal kedatangan saya ke rumahnya dan tidak ditemui. Ini saya kira perlu saksi. Dan alhamdulillah saksinya yaitu anak tirinya yang sekarang dicangking dibawa ke Tegal, yaitu saudara Labib Assegaf, yang mengaku bahwa dirinya berakidah Syiah. Dan dia sendiri sewaktu saya tanyai akan kejadian atau kedatangan saya ke tempat Ustaz Husin, alhamdulillah mengaku juga. Dan saya yakin Ustaz Husin tahu, hanya berusaha menyalahkan saya dari jalan mana saja, hingga berani mendustakan berita kedatangan saya ke rumahnya. Keempat, Ustaz Husin mengingkari juga bahwa bantahannya terhadap Syekh Abdul Hasan An-Nadawi adalah lisan Syi'i, dan mengatakan kalau dia bisa bahasa Arab, yakni pada saya sendiri, memang saya akui bahwa beliaulah yang mempunyai kamus bahasa Arab yang bernama Al-Kautsar, dan saya tidak akan menceritakan jalan terciptanya kamus itu. Memang saya tidak bermaksud menteror atau membentangkan sejarah hidupnya, hanya saja saya mengetahui segudang dari sejarah kehidupan beliau. Lalu beliau mengatakan orang-orang yang mengatakan kepada Syiah tuduhan yang tidak benar, saya akan bela mazhab itu dengan meriwayatkan ke dalam buku itu apa yang mereka katakan, bukan yang saya katakan. Coba sejenak hadirin pikirkan bersama-sama kata-kata ini, yang keluar dari orang yang mengaku dirinya Sunni, sesuatu yang sangat bertentangan. Orang yang Sunni berusaha membela suatu aliran yang sangat bertentangan dengan akidahnya, bukan sebaliknya. Dia berusaha membela paham ahli sunnah, tidak, bahkan berusaha untuk membela paham Syiah, sedangkan dirinya beraliran ahli sunnah wal jamaah. Ini suatu yang kebalik. Dan lagi yang mengherankan lagi, beliau terima apa saja yang datang dari orang-orang Rawafid.
dengan menutup matanya, menutup telinganya, dan diterima kritikan-kritikan dan serangan mereka terhadap kita Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi kalau ditunjukkan paham-paham Ahlussunnah, hadis-hadis yang datang dari Ahlussunnah, atau perkataan ulama-ulama, tafsiran-tafsiran Ahlussunnah, niscaya akan dicari-cari yang dapat menjatuhkannya, akan dibantahnya, akan didustakan, akan didhaifkan. Apakah yang semacam ini sikap orang yang Sunni? Dan mana kitab karangan Al-Ustaz Husain yang mengkritik aliran Syiah? Kalau tadi ada kitab karangan beliau yang mengkritik ahli sunnah dan membela Syiah, coba sekarang beliau mengarang juga suatu kitab yang mengkritik Syiah. Karena Syiah toh menurut pandangan beliau, saya kira tidak semuanya benar. Tapi mana kitab tentang itu? Wallahu a'lam. Kalau beliau menyangka bahwa Syiah juga tidak ada yang salah, yang penuh kesalahan adalah ahli sunnah wal jamaah, sehingga beliau sengaja mengarang kitab guna membantah kepada ahli sunnah wal jamaah dan membenarkan paham-paham Syiah. Bahkan saya minta kepada Al-Ustaz Husain agar kitab itu secepat mungkin dicetak. Bahkan menurut pengetahuan saya, kitab itu belum saja diberi nama. Bukan saja tidak diberi nama, namanya beliau saja tidak dicantumkan di kitab itu. Entah apa maksudnya, saya kurang mengetahui. Kelima, Ustaz Husain menyatakan, saya mengambil kesimpulan mereka itu tidak kafir, karena pada prinsip-prinsipnya mereka sama kita, sama-sama muslim. Mendengar omongan ini saya merasa kebingungan. Apakah sampai sejauh ini Ustaz Husain tidak mengetahui prinsip-prinsip Rawafid? Padahal sangat jelas di buku-buku mereka, seperti dalam kitab Kashful Asrar karangan Khomeini sendiri, atau kitab Al-Hukumah Islamiyah juga karangan Khomeini, dan kitab Al-Kafi yaitu kitab Bukharinya mereka, dan kitab yang dikarang oleh ulama mereka yang sangat diagungkan, yaitu Al-Hajj Mirza Husain bin Muhammad Taqi An-Nuri At-Tabrasi yang meninggal pada tahun 1320 Hijriah. Ia telah mengarang suatu kitab pada tahun 1292 Hijriah yang menggemparkan ulama-ulama Syiah, yaitu yang bernama Faslul Khitab fi Itbari Tahrifi Kitab Rabbil Arbab. Ini karangan Asy-Syaikh At-Tabrasi, menggemparkan ulama-ulama Syiah karena menampakkan hakikat paham Syiah akan Al-Quranul Karim. Atau kitab yang kemarin saja saya baru baca, kitab Al-Ghadir karangan Abdul Husain Ahmad Al-Amini An-Najafi, yang begitu ganas dalam mengkritik dan mencaci maki para aulia. Tidak luput juga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dikritik habis-habisan. Kitab-kitab ini saya kira cukup untuk mengetahui akan prinsip-prinsip mereka. Kalau ingin mengetahui prinsip-prinsip kita ahli sunnah wal jamaah, baca saja kitab-kitab tauhid seperti kitab Jauharut Tauhid, atau kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad lil Imam Al-Ghazali, atau kitab I'tiqad ahli sunnah wal jamaah karangan Imam Al-Baihaqi, atau kitab Aqidah karangan Habibullah Al-Haddad. Begitu juga jelas akan prinsip-prinsip kita ahli sunnah. Kalau seandainya Ustaz Husain ingin mengetahui apakah Syiah itu kafir atau tidak, saya kira beliau bisa mengetahui sendiri dengan baca kitab-kitab tersebut, lalu dibandingkan seperti dalam ahli sunnah, bagaimana pendapat mereka tentang Al-Quranul Karim, apakah ada perubahan, apakah ada tahrif, apakah ada tambahan, apakah ada kekurangan. Lalu baca kitab-kitab Syiah akan prinsip mereka tentang Al-Quran. Di situ akan nampak perbedaannya. Atau yang kedua, contoh kedua, sebagaimana yang dinyatakan oleh Habibullah Haddad, wa dzul qadhi fihim hadimun asladinihi, orang yang mencela, orang yang mengkritik, orang yang mengejek, orang yang mendiskreditkan para sahabat, niscaya dia adalah menghancurkan daripada agamanya. Selalu lihat bagaimana sikap Syiah terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah mereka seperti kita atau tidak?
Ini semua saya kira mudah kalau memang mau mencari kebenaran. Ingin betul-betul mengetahui apakah Syiah kafir atau tidak. Tetapi kalau niatnya mau memutarbalikkan fakta, mau menutup-nutupi, mau membela, niscaya ini semua akan diragukan dan dibuang dan tidak ada gunanya. Percuma. Tapi kalau niat betul-betul bisa membuat suatu muqaranah, perbandingan. Lihat apa yang dikatakan ahli sunnah, lalu lihat apa yang dikatakan Syiah. Apakah mereka tidak keluar dari rel Islam atau sudah keluar? Itu saya kira Ustaz Husin dapat sendiri. Tidak perlu ditanyakan kepada diri saya. Keenam, tadi saya bacakan fatwa Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Idrus akan orang-orang Zaidiyah. Tetapi beliau meragukan kebenaran akan fatwa tersebut dengan mengatakan hal fatwa Al-Habib Al-Idrus ini dari siapa riwayatnya, silsilahnya, itu kita tidak ketahui. Saya tidak menyangka Ustaz Husin tidak mengetahui dari mana riwayat fatwa tersebut. Masih sering kebayang pada diri saya bahwa Ustaz Husin suka membaca kitab-kitab salaf, sehingga tidak perlu saya sebutkan perawi tersebut. Tetapi rupanya beliau tidak mengenal kitab-kitab tersebut. Sebagaimana banyak dari para habaib yang mengatakan pada saya bahwa Ustaz Husin tidak kenal Syibanuna, tidak mengetahui sejarah hidup mereka karena umurnya disibukkan untuk politik. Maka pantas kalau tadi malam mengatakan ana atahadda, saya tantang Syibani. Orang-orang yang mengatakan Syibani atau habaibi ditantang oleh Ustaz Husin. Ini saya kira pantas karena tidak mengenal siapa mereka itu. Adapun fatwa Al-Idrus tersebut terdapat dalam kitab yang sangat populer, sangat masyhur di kalangan Ba'alawi atau di kalangan habaib yang mengenal sedikit dari ilmu saja sudah kenal kitab itu, yaitu kitab Al-Mashra'ur Rawi oleh Al-Allamah Muhammad bin Abi Bakar Shindi. Baik di cetakan lama tercantum itu fatwa, atau di cetakan yang baru yang ditahqiq oleh Habib Muhammad bin Ahmad Asy-Syadiri juga tercantum itu fatwa. Tidak perlu saya sebutkan perawinya lagi, tapi toh rupanya mesti diragukan. Maka saya silahkan untuk kembali mengkaji kitab itu. Misalnya fatwa itu akan tercantum. Yang ketujuh, setelah kita ketahui dasar pengambilan fatwa tersebut dan kebenarannya, Ustaz Husin mengatakan ini fatwa dari habaib kita, kalau diambil secara garis besar mengkafirkan Syiah. Coba kita amati kata-kata beliau ini, yang sebentar-sebentar mengatakan Syiah itu tidak kafir, dan mengatakan Syiah itu suatu madhab. Tetapi barusan saja kita dengarkan bahwa fatwa para habaib diambil secara garis besarnya mengkafirkan Syiah. Bahkan juga tadi mengatakan biarkan Syiah itu berjalan sendiri. Lahum dinuhum walana dinuna. Biarkan mereka itu dengan agama mereka dan biarkan kita dengan agama kita. Dari satu majelis ini saja perkataannya sudah membingungkan. Sebentar-sebentar mengislamkan Syiah, sebentar-sebentar mengatakan suatu agama sendiri dan kita agama sendiri. Bahkan tadi beristimbat dari perkataannya para habaib bahwa Syiah itu kafir. Saya di sini merasa bingung. Memang begini sering saya merasa bingung apabila kita ikuti ceramah-ceramah Ustaz Husin. Di lain tempat mengatakan semacam ini, kita dengarkan dari kasetnya pidato di tempat lain mengatakan semacam ini. Sehingga dari kalangan pengikutnya sendiri dari orang-orang Syiah banyak yang merasa kebingungan sehingga timbul rasa kebencian. Ini banyak yang mereka mengatakan pada diri saya, padahal dia sendiri beragidahkan Syiah. Seterusnya, yaitu yang ke-8, Ustaz Husin mengatakan kalau umpamanya satu orang pergi daripada Sunni kembali ke Syi'i atau dari Syi'i kembali ke Sunni, itu bukan kaget. Mengapa kita masih ributin? Kalau menurut saya itu wajar selama masing-masing tahu dalilnya. Ini suatu pengelabuan dari Ustaz Husin yang biasanya laku di kalangan anak-anak awam.
mau dijadikannya perbedaan antara Syiah dan Sunni seperti perbedaan antara 4 mazhab. Kita semua mengetahui perbedaan kita dengan Syiah di akidah, di usul, bukan di furu saja. Dan lagi mengatakan orang Syi'i kembali ke Sunni itu wajar. Dia sudah berakidah ke Syiah, kembali masuk ke Sunni itu wajar. Kok wajar? Seorang yang pindah dari suatu aliran yaitu Syiah, yang beliau selalu berusaha membelanya, ke suatu mazhab yaitu ahli sunnah yang dipandangnya banyak mengandung kesalahan, pindah dari yang benar menuju yang salah, kok wajar? Ini kata-kata saya yakin kalau disodorkan ke ulama-ulama Syiah, niscaya mereka tidak akan terima, akan mengatakan murtad orang yang pindah dari Syiah ke ahli sunnah. Kalau pengen lebih jelas, tanyakan saja sana ke Ustadz Bangsri atau Ustadz Abdul Qadir Bangsri, yang secara gentleman berani menampakkan hakikat aliran Syiah seperti tertera atau terdengar di ceramah-ceramahnya yang beredar di kaset-kaset. Dia menampakkan betul paham-paham Syiah dan bagaimana sikap Syiah terhadap ahli sunnah. Kalau kata-kata tadi disodorkan, saya diterima. Hingga lama-lama sudah kuat. Kalau sudah mereka kuat, mereka akan nampakkan hakikatnya. Kita ahli sunnah, keadaan kita niscaya akan menjadi sebagaimana saudara-saudara kita yang berada di Iran, yang beraliran, yang berpaham ahli sunnah. Beritanya terputus, selalu terbocokkan. Bahkan kita bisa melihat kalau sama-sama kuatnya saja seperti negara Libanon. Bagaimana keadaan mereka antara yang beraliran Syiah dengan mereka yang berakidahkan ahli sunnah wal jamaah. Kesembilan, Ustaz Husin dalam menyangkal kata-kata pedas dalam surat menyurat kepada saya dan mengatakan lakum dinukum waliyadin. Itu tidak benar. Beliau mengatakan, demi Allah, saya tidak mengatakan putus sampai di sini, lakum dinukum waliyadin. Kalau itu surat dibawa di hadapan saudara-saudara, 3-4 surat, nanti saudara-saudara tahu apa yang diucapkan kepada saya dan apa yang dilemparkan sebagai tuduhan. Ente mau memecah umat Islam, ente yang baik dengan para sahabat. Inilah kritikan Ustaz Husin terhadap diri saya. Maka saya katakan, tidak saya sangka lagi Ustaz Husin akan menyangkal fakta ini dan berani bersumpah atas itu. Memang saya sudah diberitahu oleh guru-guru saya, jangan percaya dengan sumpah mereka. Sekalipun bersumpah pakai Al-Quran, mereka itu banyak memakai taqiyah. Dan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengaruniakan kepada saya untuk menjaga surat-surat tersebut dengan rapi. Bagaimana kalau saya buang atau hilang, niscaya saya akan dicap pemfitnah. Dan lagi surat-surat tersebut ditulis dengan tulisan tangan beliau sendiri dan jelas. Juga tidak cukup ditandatangani saja, bahkan disestempel dengan stempel pribadinya, tetapi masih dipungkiri juga. Dan tuduhan Ustaz Husin bahwa saya menuduh beliau seperti tadi kita dengar, maka ini dapat dilihat kembali surat-surat yang saya tulis, bagaimana susunan kata-kata saya terhadap beliau, bagaimana yang saya utarakan, bagaimana cara saya membantah, dan juga dilihat apa yang ditulis Ustaz Husin kepada saya dengan kata-kata bagaimana dan cara bagaimana. Itu kita semua dapat kita baca. Atau Ustaz Husin sendiri saya kira dapat melihat lagi di map-map yang dahulu dari surat-surat saya. Memang ada sewaktu berjalan surat menyurat antara saya dan beliau, ada seorang teman yang juga menulis surat kepada Ustaz Husin dengan nada yang keras. Saya sendiri tidak setuju dengan surat tersebut. Saya disuruh baca, saya tidak mau. Takut-takut nanti dibilang Thohir setuju akan surat itu. Karena saya tahu tabiat Ustaz Husin. Beliau pasti akan marah. Bahkan anak itu akhirnya juga dibekot. Nah, penulis ini beliau sangka itu saya. Ini kesalah ingatan saja dari Ustaz Husin. Insya Allah pada lain waktu
saya akan tunjukkan pada hadirin untuk membaca langsung surat menyurat antara saya dan beliau. Yang seterusnya, yaitu yang ke-10, Ustaz Husin mengatakan, saya ini bersedia khutbah di Jame', yakni di Masjid Jame', kalau perlu di Tegal sini, bahwa saya melaknat orang yang melaknat sahabat. Saya katakan, ini sekedar cara saja. Tidak usah melaknat di Masjid Jame'. Itu loh penulis-penulis dari murid-muridnya yang mengkikis habis para sahabat. Bahkan Khulafaur Rasyidin, pembesar-pembesar dari sahabat, orang-orang yang begitu dekat dengan Rasulullah. Ini lebih dari laknat. Coba saja bacakan di sini. Risalah yang berjudul Al-Khilafat wal Khulafa, yang ditulis oleh murid kesayangannya sendiri, yaitu Ali bin Umar Al-Habsyi, dan disebarluaskan hasil kitab. Di antaranya dikatakan di situ, setelah menyebutkan akan Khulafaur Rasyidin, yaitu pada halaman 6, dia katakan, inna katsiran min sirati Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa tasarrufatihim hasba ma yadharu lana mukhalifatun lil Qur'ani wal ahadits nabawiyyah as-sahihah. Ya Allah. Banyak daripada sejarah hidupnya Sayyidina Abu Bakar wa Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman, dan tegasan-tegasan mereka itu yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Ini pendapat saya lebih daripada melaknat sahabat. Apa sih orang yang sudah dikeluarkan dan bertentangan dengan Al-Quran? Bahkan pada halaman 7 dikatakan, setelah menyebutkan akan tegasan-tegasan daripada Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman, dia katakan, wa mithlu hadhihi tasarrufat al-mukhalifah tusamma inda ahli sunnah wal jamaah bil ijtihad. Walakin falyakun fi syarifi ilmik hadzal ijtihad laysa fi istikhraj al-hukm min an-nusus bal ijtihad fi nabdh an-nashi wa tarhihi dhahriyan. Jadi apa yang dikeluarkan dari hukum-hukum yang dikeluarkan oleh Sayyidina Umar dan lain-lainnya, kata dia, ini bukan mengambil hukum atau istimbat dari Al-Quran, bahkan ini melemparkan Al-Quran, membuang Al-Quran, dan membuat hukum yang baru. Ini kata-kata ini bagaimana? Coba kita renungkan bersama-sama. Lebih dari melaknat sahabat yang paling agung, yang sudah dijamin masuk surga, dikatakan semacam ini. Apa sih hukumnya orang yang menentang kalamullah dan hadis-hadis yang sahih? Dikatakan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar Al-Faruq, Sayyidina Utsman, mereka itu telah membuang Al-Quran, mengeluarkan hukum bukan lagi dari Al-Quran, bahkan Al-Qurannya disingkirkan, nasnya tarhawu dhahriyan, bukan mengambil dari Al-Quran. Membaca semacam ini kita ahli sunnah disuruh diam saja, disuruh jangan ribut-ribut, disuruh bersatu dengan mereka. Sesuatu yang mustahil. Agama kita mau dihancurkan, kita disuruh diam saja. Rumah kita dilempari, kita suruh bungkam 1000 bahasa. Gak boleh bangkit, gak boleh ngeritik, jangan nasihati. La haula wala quwata illa billah. Kita harus bangkit dengan jiwa dan harta kita, guna mempertahankan agama, guna mempertahankan pembesar-pembesar kita. Dan tadi dari Ustaz Husin sendiri mengatakan, sahabat membunuh sahabat, sahabat membunuh cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat melaknat sahabat, sahabat tidak mengindahkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata semacam ini memang sering saya dengar dari Ustaz Husin dan orang-orang Syiah yang selalu menonjolkan pada anak-anak muridnya atau kepada mereka yang awam akan sejarah para sahabat. Kalau saya orang awam yang tidak mengenal sejarah para sahabat, niscaya saya akan katakan, oh, sahabat pembunuh, oh, sahabat itu akhlaknya, mulutnya suka laknat-laknatan.
sahabat itu tidak mengindahkan perintah-perintah Rasulullah. Ini tentu saja paham kita. Bukan keutamaan, bukan perjuangan mereka, bukan kehebatan mereka dalam mengikuti jejak Rasulullah, dalam menyebar meluaskan daripada agama, perjuangan pembelaannya, ataupun ayat-ayat Al-Quran yang memuji mereka, begitu juga hadis-hadis, bukan. Bahkan dicari-cari dan dibesar-besarkan. Kalau sudah pengertian kita akan sahabat semacam ini, lalu bagaimana dengan hadis-hadis yang dibawa oleh para sahabat? Pembawa hadisnya suka melaknat, pembawa hadisnya pembunuh, pembawa hadisnya tidak mengindahkan perintah-perintah Rasulullah. Akan kita terima, akan kita buang. Bukhari akan kita buang, Sahih Muslim akan kita singkirkan. Begitu juga At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Dawud, Ibn Majah, Ibn Hibban, Musnad Imam Ahmad. Semua daripada kitab-kitab hadis akan kita singkirkan karena sudah pembawanya tidak beres. Bahkan kita punya akidah ahli sunnah, kita punya hukum-hukum, kita punya kitab-kitab fikih, ibadah kita, sholat kita, semuanya tidak benar. Karena berdasarkan daripada hadis, yang mana hadis itu datangnya dari para sahabat yang sifatnya seperti tadi Ustaz Husin katakan, yaitu suka melaknat, suka membunuh, tidak mengindahkan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tepat sekali apa yang dikatakan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam jiwanya, hadimun asladini wadul gadhi fihim hadimun asladini. Orang yang mengkritik, yang mencaci seperti tadi dikatakan, mestinya dia akan hancurkan dia punya agama sendiri. Lalu bagaimana kita melihat keadaan semacam ini? Apakah kita akan disuruh tetap diam saja, jangan ribut-ribut, biarkan paham ini berjalan pesat? Subhanallah, sesuatu yang tidak magul. Apalagi Ustaz Husin dalam usaha untuk menghukumi yang dihukumi ini, orang-orang yang sudah mendahului kita, para sahabat yang telah dikaruniai oleh Allah untuk hidup bersama Rasulullah SAW, yang mendapat duduk, yang mendapat didikan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Adapun perintah Allah bagi seorang mukmin terhadap mereka yang telah mendahului kita, telah meninggal lebih dahulu, dikatakan dalam Al-Quran, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Ini perintah buat kita orang Islam. Bahkan dalam hadis dikatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Imam Syafi'i sendiri seorang imam yang agung, Imamul A'immah, yang ilmunya begitu luas, melihat apa yang terjadi antara sahabat dari peperangan dan lain-lainnya, mengatakan, dima'un tahharallahu aidina fala nulawitu biha alsinatana. Darah-darah yang Allah SWT telah menyelamatkan kita dari kejadian-kejadian itu, maka jangan kita kotori lisan-lisan kita. Ini Imam Syafi'i sendiri mengatakan semacam ini. Dan mana kita dari Imam Syafi'i? Sudah sampai mana ilmu kita? Apakah melebihi dari Imam Syafi'i sehingga kita berani untuk menghukumi para sahabat? Kalau memang Ustaz Husin ingin menghukumi seseorang, hukumilah orang-orang yang masih ada, yang masih hidup sekarang ini. Perilaku mereka bagaimana? Jangan orang-orang yang sudah meninggal. Lihat saja kejadian tadi malam, seorang muridnya yang begitu patuh sama beliau, yaitu Ja'far bin Ahmad Al-Kaf. Dia mengatakan sewaktu ditanya, apa akidahnya? Ia menjawab, akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Menurut tarikahnya Habib Abdullah Al-Haddad. Tapi di waktu ditanya, dia meneruskan perkataannya, mengatakan, kita berpegang dengan Al-Quran dan hadis sekalipun datangnya dari celeng. Apa hukumnya orang yang mengatakan Quran dan hadis datangnya dari celeng? Ini perkataan dilontarkan di hadapan Ustaz Husin. Dia duduk di sebelah Ustaz Husin.
sehingga beliau mendengar kata-kata ini dengan jelas. Tapi apa yang dilakukan oleh beliau? Apa terus dibahas kata-kata ini? Apa dikeluarkan hukum atas orang yang mengatakan bahwa kalamullah datang dari celeng, hadis Rasulullah SAW dari khinzir? Coba bagaimana ini? Coba sahabat yang mengatakan semacam ini, atau dari kita ahli sunnah yang mengatakan semacam ini, niscaya berapa kita akan keluar. Al-Quran dan hadis dikatakan sekalipun datang dari celeng. Ini saya ada rekamannya dan disaksikan oleh berapa banyak anak. Alhamdulillah terekam. Ini kata-kata dengan jelas. Entah mau dimaksudkan majazi atau hakiki. Toh saya kira ini sangat berbahaya. Bahkan saya minta kepada Ustaz Husin untuk menyediakan waktunya dan mengarang satu kitab membahas tentang perkataan ini. Dan yang mengherankan lagi setelah kita dengar ini semua, menurut pengakuannya beliau ini berakidah ahli sunnah wal jamaah, dan menurut thariqahnya Habib Abdullah Al-Haddad. Tetapi tadi malam dari hasil rekaman saya dengarkan, beliau mengatakan bahwa Habib Abdullah Al-Haddad akidahnya Syiah. Abdullah Haddad akidahnya Syiah, bukan ahli sunnah wal jamaah. Sekarang lihat perkataan dan kitab-kitab Habib Abdullah Haddad. Coba kita lihat kitab Risalah Al-Mu'awanah. Bagaimana tegasan beliau akan paham ahli sunnah wal jamaah. Bisa kita dengarkan bersama-sama agar kita mengetahui akan hakikat paham Al-Habib Abdullah Haddad, karena sering dari mereka yang menggembor-gemborkan mengatakan Abdullah Haddad berpahamkan Syiah. Faslun. Coba baca, Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Habib Abdullah bin al-Haddad radhiyallahu anhu, wa 'alaika bi tahsini mu'taqadika wa islahihi wa taqwimihi 'ala minhajil firqatin najiyah, wa hiya al-ma'rufatu min baini sa'ir al-firq al-islamiyah bi ahli sunnah wal jamaah, wa hum al-mutamassikuna bima kana 'alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ashabuhu. Wa anta idza nadarta bi fahmin mustaqim ma'a qalbin salim fi nususil kitab wa sunnah al-mutadamminati li ulumil iman wa qadaifati siyar as-salaf as-salih min as-sahabati wat-tabi'in, alimta wa tahaqqaqta anna al-haqqa ma'a al-firqati al-mawsumati bil ash'ariyyah nisbah ila Syekh Abdul Hasan al-Ash'ari radhiyallahu anhu wa rahimahullah, rattaba qawaid aqidati ahli al-haqq wa harrara adillataha, wa hiya al-aqidatu allati istama'at 'alayha as-sahabatu wa man ba'dahum min khiyar at-tabi'in, wa hiya aqidatu ahli al-haqq min ahli kulli zamanin wa makan, wa hiya aqidatu jumlati ahli at-tasawwuf kama haka dhalika Abul Qasim al-Kushairi fi awwal risalatihi, wa hiya bihamdillah aqidatuna wa aqidatu ikhwanina min as-sadat al-ma'rufin al-Husainiyyin al-ma'rufin bi al-Abi Alawi, wa aqidatu aslafina min ladun Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ila yaumina hadha, wa kana Imam al-Muhajir jadus sada al-madhkurin. Inilah apa yang dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad tentang Al-Firqatun Najiyah. Ini disebutkan dalam kitab beliau yang bernama Risalatul Mu'awanah. Juga disebutkan dalam kitab-kitab lainnya. Coba kita sedikit melihat dari kitab An-Nasihah Diniyah, satu kitab. Di situ disebutkan Al-Habib Abdullah Haddad mengatakan, wa alam annahu kama tafarraqa ahlul kitab wa ikhtalafu fi dinihim faqad tafarraqat hadhihi al-ummah wa ikhtalafat aidan ala wifqi ma akhbara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi iftaraqatil yahudu ala 71 firqah wa iftaraqatil nasara ala 72 firqah wa satastariqu ummati ala 73 firqah kulluha fin nar
إلا واحدة. وقد افترقت هذه الأمة على هذا العدد من زمان قديم، وتم ما وعد به الصادق الأمين على وحي الله تعالى وتنزيله صلى الله عليه وسلم. ولما سئل عليه السلام عن الفرقة الناجية من هي، قال التي تكون على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وأمر عليه السلام عند الاختلاف بلزوم السواد الأعظم وهو الجمهور الأكثر من المسلمين. ولم يزل أهل السنة بحمد الله تعالى من الزمان الأول إلى اليوم هم السواد الأعظم الناجية بفضل الله لذلك ولملازمتهم للكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين. Ini tertera dalam kitab Habib Abdullah Haddad seperti dalam An-Nasahih. Saya kira tidak perlu kita terangkan lagi. Sudah kita pahami. Dari ini kita dapat mengetahui apakah pegangan Habib Abdullah Haddad, apakah beliau itu berpegangan atau berakidahkan, beralirankan Syiah atau ahli sunnah wal jamaah. Bahkan di diwanya di sana dikatakan dengan jelas memerintahkan kepada kita, wa kun asy'ariyan fi i'tiqadika annahu wal manhalus safi 'anil zaghi wal kufri. Wa kun asy'ariyan. Dalam i'tikadnya kita disuruh berakidah asy'ariyah. Sudah jelas semacam ini mesin digembar-gemborkan di sana sini bahwa Habib Abdullah Haddad berakidahkan Syiah. Yang kasihan mereka dari saudara-saudara kita disangkanya benar ini perkataan, akhirnya ikut ke Syiah, disangkanya Abdullah Haddad Syiah. Telinga saya sudah berapa kali mendengarkan semacam ini. Bukankah perkataan ini dari Ustaz Husin mengatakan Abdullah Haddad itu Syiah suatu penghinaan menurut saya terhadap Abdullah Haddad? Mengatakan bahwa beliau berakidah Syiah, sedangkan jelas di kitabnya bahwa beliau berakidahkan ahli sunnah wal jamaah. Dan tadi terhadap sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, coba lihat lagi perkataan ulama kita selain Abdullah Haddad di kitab-kitab lainnya, bagaimana etikat mereka dan bagaimana perkataan mereka tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Kita semua bisa mengkaji kembali seperti kitab Majmu' punyaan Al-Habib Al-Sayyid Al-Sharif Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi. Di situ juga jelas akan akidah-akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Bisa kita kaji kembali. Yang ke-10, Ustaz Husin dalam mencontohkan perilaku sahabat dalam tidak mengijahkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, misalnya dalam Hudaybiyah Nabi nyuruh motong, tidak ada yang mau motong. Sampai berapa kali? Itu ada seperti tidak mengindahkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tadi Ustaz Husin mengatakan semacam ini. Ini keterangan dari Ustaz Husin adalah keterangan orang-orang Syiah. Ulama Syiah dalam mengomentari hal ini mengatakan semacam itu, bahwa sahabat tidak mengindahkan dari perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan ulama ahli sunnah yang mengatakan semacam ini. Tapi kok masih keberatan kalau dikatakan bahwa lisanuhu, yaitu lisan Syi'i. Saya heran. Lisanul hal afsah min lisanil maqal. Yaitu lisan Syi'i. Saya heran. Lisanul hal afsah min lisanil maqal. Tapi kok tidak terima? Kalau ingin tahu akan bagaimana perkataan dan komentar akan kejadian itu dari ulama-ulama sunnah, bisa nanti saya terangkan. Dan keterangan tadi yang diterangkan oleh Ustaz Husin tidak diteruskan, karena tahu kalau diteruskan akan jelas kebatilan keterangan beliau yang mengatakan sahabat kurang mengindahkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini memang kebiasaan mereka dalam menafsirkan atau memojokkan para sahabat, diambil sebagian dari kejadian mereka. Ini sama dengan orang yang membawa ayat Al-Quran mengatakan, "Wawailun
lil musallin, neraka well buat orang-orang yang salat. Tidak diteruskan lagi. Dia dikatakan alladzina hum 'an salatihim sahun, alladzina hum yura'una wa yamna'una ma'un. Tidak diteruskan. Hanya sampai situ saja, berhenti. Untuk lebih jelasnya saya terangkan. Adapun duduk persoalannya yaitu sewaktu kaum muslimin bersama Rasulullah SAW berminat menunaikan umrah, pergi dari Madinah akan memasuki kota Mekah, mereka berhenti sebelum masuki kota Mekah dan mengirimkan beberapa orang, mengirimkan Sayyidina Utsman untuk pergi ke sana dan mengatakan bahwa kita datang tidak untuk berperang, hanya sekedar untuk menunaikan ibadah umrah. Tapi Sayyidina Utsman lama tidak kembali, sehingga ada isu-isu mengatakan bahwa Sayyidina Utsman terbunuh. Nabi cepat-cepat mengumpulkan para sahabat dan membaiat mereka untuk berperang. Sahabat dengan begitu giat dan siap karena mereka sudah membunuh daripada Sayyidina Utsman. Tidak lama kemudian Sayyidina Utsman datang sehingga tidak terjadi perperangan. Akhirnya terjadi bahwa orang-orang Mekah melarang kaum muslimin untuk menunaikan ibadah umrah. Para sahabat yang melihat ini suatu penghinaan, mau menunaikan umrah dilarang. Mau menunaikan umrah dilarang, sedangkan para sahabat merasa dirinya sudah kuat. Banyak pengikut Islam dari Madinah sudah pada mengikuti atau memasuki agama Islam. Tapi toh masih dilarang oleh orang-orang Mekah. Tapi Nabi SAW tetap sabar. Akhirnya datang utusan mereka dan terjadilah sulh, sehingga dikatakan sulhul Hudaybiyah. Dalam sulh ini para sahabat sebetulnya hatinya berat sekali. Karena apa? Ini melihatnya cara seperti penghinaan. Apalagi di sulh itu terdapat sesuatu yang sangat berat sekali buat kaum muslimin. Syarat-syarat yang begitu berat. Tapi Nabi tetap menerima karena Nabi tahu. Nabi sudah dapat wahyu bahwa nanti kemenangan akan dipegang oleh kaum muslimin. Namun para sahabat yang tidak mengetahui akan kejadian itu, menurut otak-otak mereka bahwa ini sangat memberatkan kita, suatu penghinaan. Tapi toh mereka tetap mentaati perintah Rasulullah SAW hingga terjadilah sulh dan tidak jadi menunaikan ibadah umrah. Di sini Nabi Muhammad SAW menyuruh pada sahabatnya untuk tahallul, untuk memotong rambutnya. Sudah tidak usah kita menjalankan umrah, tidak usah jalankan umrah, kita tahallul, nanti kita gogok. Sahabat mendengar semacam ini merasa ta'assa, ingin, kita sudah kuat kok tidak dapat. Mesti menginginkan menunggu barangkali ada wahyu turun kepada Nabi yang menghapus perintah tadi, atau ada suatu perintah untuk kita membatalkan perdamaian tadi. Ini hati mereka, bukan terus tidak menuruti. Bahkan sebagian ulama mengatakan ini sekedar para sahabat menyangka ini karena sayangnya Nabi pada sahabat. Jadi Nabi sendiri tetap akan umrah, tetap akan memakai ihram, tapi sahabat dibiarkan untuk tahallul, sehingga sahabat mesti sejenak menunggu. Buktinya saja setelah sahabat Nabi SAW masuk rumah dan mengatakan kepada istrinya Ummu Salamah bahwa sahabat mesti belum melaksanakan perintahnya, yaitu memotong rambut. Ummu Salamah mengatakan, ya Rasulullah, kamu keluar dan kamu potong rambutmu. Kalau kamu potong rambutmu, niscaya mereka akan melaksanakannya. Sebab mereka menyangka bahwa ini adalah sekedar karena sayang saja, sayang beliau terhadap para sahabat. Tapi Nabi sendiri akan melaksanakannya.
Bukan arti kata mereka tidak mentaati. Bahkan taat yang begitu hebat dari para sahabat. Ummu Salamah setelah mengatakan semacam itu dan Nabi keluar, juga akhirnya Nabi potong. Bagaimana sikap sahabat? Ini keterangan tidak diterangkan nomor satu sih. Bagaimana sikap sahabat setelah melihat Nabi SAW memotong rambutnya? Mereka berebut-rebutan. Kadu an yaktasilun. Hampir-hampir saling bunuh-membunuh dari pengennya imtithalul amr, mengikuti perintah Rasulullah SAW untuk memotong rambutnya, karena tahu ini adalah suatu perintah yang benar, yang benar-benar. Ini para sahabat terhadap Rasulullah SAW. Bahkan pada kejadian itu sahabat mendapatkan suatu keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam Al-Qur'an, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah rela terhadap mereka para sahabat. Ini dalam Al-Quran. Allah rela, Allah sendiri yang mengatakan semacam ini. Tapi kalau kita dengarkan tadi, dikatakan para sahabat tidak mengindahkan perintah Rasulullah SAW. La haula wa la quwata illa billah. Saya mendengarkan ini tidak kuat telinga saya. Kalau semacam ini dikatakan tidak mengindahkan, saya kira lama-lama nanti bisa-bisa Sayyidina Ali juga bisa dikatakan semacam itu. Waktu disuruh menghapus kata-kata Rasulullah, suatu perjanjian itu juga ditulis oleh Nabi Muhammad SAW, oleh Sayyidina Ali, Muhammadun Rasulullah. Orang-orang kufar waktu itu tidak mau, jangan ditulis Rasulullah. Kalau kamu Rasulullah, saya tidak akan memerangi kamu, kata orang-orang kafir. Akhirnya Nabi juga menyuruh kepada Sayyidina Ali untuk menghapus lafaz Rasulullah. Sayyidina Ali merasa keberatan untuk menghapus ini. Saya hapus kata-kata Rasulullah. Akhirnya Rasulullah sendiri yang menghapus kata-kata itu. Apakah ini dikatakan bahwa Sayyidina Ali tidak mengindahkan perintah Rasulullah SAW? Hasya wa kalla. Tidak. Beginilah kita dalam menghadapi atau menjelajahi sejarah para sahabat, hendaknya jangan melihat dengan ainus sukhut. Katanya Imam Syafi'i, wa ainur ridha an kulli aibin qalilatun wa kama anna ainus sukhti tubdil masawiya. Inilah yang ingin saya komentari atau saya komentari atas perkataan dan keterangan Ustaz Husin tadi. Seterusnya yaitu yang ke-11, Ustaz Husin mengatakan, dan ini Thohir betul-betul melanggar suatu kejadian yang di Indonesia tidak ada orang yang tidak tahu, yaitu selebaran-selebaran yang dimuat baik dari Abu Zain, Hasan Assegaf, dan dia sendiri dan keluarganya, dan dari Saudi, bahwa Syiah itu kafir. Selebaran ini kayak cendawan di musim hujan. Kok dia bilang tidak ada orang yang mengkafirkan Syiah di Indonesia? Mengkafirkan. Ini tadi Ustaz Husin mengatakan. Maka saya katakan ini tuduhan dari beliau sayang sekali tidak mengena. Karena dari mulai awal tadi kejadian atau omongan saya semuanya terekam. Bisa kita dengarkan kembali. Apa saya mengatakan tidak ada orang yang mengkafirkan Syiah di Indonesia? Bahkan saya dituduh dan keluarga saya yang menyebarkannya. Ini tuduhan saya terima dan saya maafkan beliau karena datangnya dari bekas guru saya. Saya tidak ada apa-apa dikatakan semacam itu atau lebih dari itu. Sekalipun tidak benar, saya tidak akan membalasnya atau memfitnah beliau. Hasya wa kalla. Saya akan tetap menghormati, tapi saya tetap akan menyebarkan dan mengatakan yang benar. Bahkan kalau saya mau mengatakan akan pendapat ulama-ulama Indonesia, baik dari NU-nya atau Muhammadiyah dan paham-paham lain, seperti dimuat di majalah Estafet bulan Mei tahun 1990, mereka seia sekata mengibarkan bendera perang terhadap Syiah. Bahkan di antara mereka ada yang mengatakan kita harus menyatakan antara Syiah dan kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada titik temu, mereka telah keluar dari Islam. Ini yang tertera dalam majalah Estafet, bisa kita lihat di majalah itu. Pada akhirnya, setelah kita mengetahui bagaimana sikap Al-Ustadz Husin Al-Habsyi terhadap para sahabat-sahabat Rasulullah SAW dan bagaimana sikap beliau terhadap
Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, juga terhadap Syibanana yang tadi ditantang. Maka saya ingin di sini membacakan surat yang ditulis Al-Ustaz Husin Al-Habsyi, yang juga saya mempunyai fotokopinya, yang ditujukan kepada seorang ulama besar, yaitu yang beliau sendiri dulu sewaktu saya masih duduk di sana dijunjung tinggi luar biasa, dipuji-puji. Memang saya akui bahwa Maulana Syekh Abdul Hasan An-Nadawi adalah orang besar, ulama kaliber. Namun bagaimana Al-Ustaz Husin Al-Habsyi pada akhirnya menulis surat kepada beliau dengan kata-kata yang sangat indah dan bagus sekali. Coba kita dengarkan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muhtaram Al-Syekh An-Nadawi waqahullah minal kadhib fi awakhir hayatih. Lihat doanya bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi hadhihi al-ayyam allati antadhiru fiha wuruda jawabika ala khitabi al-akhir. Fa idza nahnu bi ahadil qadimin min indikum yushi'u bi annaka qad badalta ilayya iddat rasail walakinni lam ujib 'alayha illa wahidatan faqat. Tadhakkartu hina idzin ma qultu laka fi khitabi at-thani bi annaka qad bada'ta tasta'mil ma'i al-asalib al-khida'ah. Kata-katanya tasta'mil ma'i al-asalib al-khida'ah fa amlayta 'ala ibni akhik al-masrahiyyah allati dzakara fiyya bi annaka arsalta iddat rasail ila akhirih. Aina hiya ayyuha syekh alladhi yad'i al-ilm wa islah wal wara. Kepada Syekh Abdul Hasan Nadawi dikatakan semacam ini. Ayyuha syekh alladhi yad'i al-ilm wa islah wal wara. Limadha talja'u ila al-kadhib wa anta tafham anna thawb al-kadhib shaffaf. Atadhunnu annaka bihadha tastati' an tubawwi ala uquli nas bi annaka qad intasarta alayya. Hayhata hayhata atahaddaka al-an an tursila ilayya naqla kull khitabin ba'athahu ilayya ila inwani kay ujiba 'alayha kullaha bi idnillah dahidan kull hujajik wa nasifan bi qudratihi kull da'awi. Limadha talja'u ila uslubil kadhib ba'da an dhaharta bi mazharil wara' was salah. Coba dengarkan takbir ini. Limadha talja'u ila uslubil kadhib ba'da an dhaharta bi mazharil wara' was salah. Hal tadunnu anna an-nasa la yufarriquna baina at-takahhul wal kuhl? Limadha takdzib wa lam nabda fil munazarati illa bi jawlatin wahidah faqat? Atasta'mil ma'a ikhwanika al-muslimin asalib al-hindus alladhina ishtaharu bil makri wal kadhib wal lafzi wad dawran. Masyaallah. Wa akhiran ittaqillah fal mu'min la yakdzib ma anta awwala sarin gharrahu qamarun wala ra'idin a'jabathu khudratud dimani. Wassalam Abul Muhajir. Inilah surat contoh dari surat Al-Ustaz Husin Al-Habsyi yang ditujukan kepada seorang ulama besar, yaitu Maulana Syekh Abdul Hasan An-Nadawi, agar kita kenal siapa Al-Ustaz Husin Al-Habsyi saja. Tidak maksud saya untuk menjatuhkan martabatnya, tidak. Bahkan kita mengetahui hakikat pribadi Al-Ustaz Husin Al-Habsyi. Bahkan saya katakan, kalau seandainya Al-Ustaz Husin Al-Habsyi masih tetap di relnya yang dahulu, sebelum keberangkatannya ke Iran, niscaya saya akan taruh di atas kepala saya, sebagaimana sikap dahulu dari saya. Begitu saya taati, surat menyurat juga selalu saya kirimkan, saya hubungi selalu, karena beliau itu guru saya. Tetapi beliau beralih arah, dan saya lihat di sana sini anak-anak Balawi pada saling musuh-musuhan, pada biadab terhadap orang-orang tua, dan menjalarnya akidah Syiah di sana sini. Semua ini kebanyakan dari keluaran pondok Yatim Bangil. Maka saya tidak dapat diam melihat semacam ini. Saya harus berusaha untuk membendungnya, membendung untuk demi keselamatan mereka. Tapi saya kira sebentar lagi mungkin saya akan dicap oleh mereka bahwa saya ini nasibi. Itu tidak apa-apa saya dicap nasibi. Dulu saya waktu menyebut-nyebut atau menerangkan akan keutamaan Ahlul Bait,
saya dituduh Syi'i. Ini juga tidak apa-apa. Yang penting kalau memang itu benar, insya Allah saya akan katakan. Imam Syafi'i sendiri mengatakan dalam bait syairnya yang begitu indah. Beliau berkata, "Idza nahnu faddalna 'aliyan fa innana rawafidu bit-tafdili inda dzawil jahli. Wa fadlu Abi Bakrin idza ma dzakartuhu rumitu binusbin inda dzikri lil fadli. Fala ziltu darabtin wa nusbin kilahuma bihubbi hima hatta uwassada fir ramli." Ini Imam Syafi'i, apalagi Thahir Al-Kaf. Dan saya berdosa kalau tinggal diam. Saya harus berusaha untuk menyelamatkan dan mengembalikan ke Thariqah Alawiyah. Dan ini menunjukkan bahwa saya sangat sayang dan cinta kepada beliau dan mereka yang telah terjerumus. Saya ada niat baik, namun mereka salah paham, bahkan menuduh saya dan berusaha di sana sini untuk memfitnah diri saya. Sangat disayangkan kejadian ini. Memang ini spekulasi dari orang yang menghendaki kebaikan. Dari mulai baginda Rasulullah SAW sampai sekarang, bahkan sampai nanti akhir zaman, setiap perjuangan pasti memerlukan pengorbanan. Dan saya yakin sebentar lagi atau keadaan akan kembali, insya Allah Ta'ala. Ini harapan daripada saya. Inilah yang dapat saya utarakan pada kesempatan ini sebatas terhadap saudara-saudara kita. Allahumma syhad inni qad ballagt. Allahumma syhad inni qad ballagt. Allahumma syhad inni qad ballagt. Ya Allah, saksikanlah bahwa aku telah menyampaikannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada kita semua. Allahumma hdina bihudak. Allahumma hdina bihudak. Wahdina fi man hadait ya Allah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan wa waffiqna lijtinabih. Wa ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Wa ya muqallibal qulub thabbit quluba ikhwanina ala dinik. Aslahullah umur muslimin, syarafallah syarral mudin. Aslahullah umur muslimin, syarafallah syarral mudin. Aslahullah umur muslimin, syarafallah syarral mudin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menghapus kesalahan-kesalahan kita, dan semoga Al-Ustaz Husain Al-Habsyi dan kita semua dipanjangkan umurnya, dimaafkan segala kesalahan-kesalahannya, dikembalikan ke jalan yang telah ditempuh orang-orang tua kita yang salihin, dan semoga persatuan kita dapat kembali, dapat kokoh kembali, dihilangkan dari kita segala sifat-sifat yang jelek, sifat-sifat hasud menghasut, sifat fitnah memfitnah, dari siap dan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Allahumma anqulna ya Allah wal muslimin min asy-syaqawati ila as-sa'adah wa min an-nari ila al-jannah wa min al-'adzabi ila ar-rahmah wa min adh-dhunubi ila al-maghfirah wa min al-isaati ila al-ihsan wa min al-khawfi ila al-aman wa min al-faqri ila al-ghina wa min adh-dhulli ila al-'izz wa min al-ihanati ila al-karamah wa min adh-dhiqi ila as-sa'ah wa min asy-syarri ila al-khair wa min al-'usri ila al-yusr wa min al-idbari ila al-iqbal wa min as-saqmi ila as-sihhah wa min as-sukhti ila ar-ridha wa min al-ghaflati ila al-ibadah wa min al-fatrati ila al-ijtihad wa min al-khudlani ila at-tawfiq wa min al-bid'ati ila as-sunnah wa min al-jawri ila al-'adl. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Dan insyaallah setelah ini kita dapat mencurahkan pemikiran dan tenaga kita untuk memusuhi musuh-musuh Islam yang begitu banyak, dari kristenisasi, Zionisme dan lain-lainnya, dan dapat membendung maksiat-maksiat yang kian hari tambah banjir, serta mendekatkan umat Islam untuk merangkul kepada agamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.